Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dumerda Nurul Yakin Al-Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata dan teman-teman semua yang mungkin berbahagia pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Widya Arsina, Mas Lui Vivi Rotul Umah, dan saya sendiri Rohir Mansyah sebagai moderator akan mempresentasikan makalah dari kelompok 8 yang berjudul Hak Milik. Untuk materi yang pertama tentang pengertian hak milik dan cara memperoleh hak milik akan saya sampaikan. Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan seseorang atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan suatu keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seseorang dapat jika ingin menguasai suatu benda tentunya harus memiliki kepemilikan atas benda tersebut. Menurut KUH Perdata, kepemilikan sebuah benda diterapkan dalam bentuk hak-hak atas kebendaan. Dalam pasal 570 KUA Perdata berisi tentang hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa. Adapun cara-cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam pasal 584 KUHP Perdata yang berisikan 1. Pengambilan, 2. Penarikan oleh benda lain, 3. Lewat waktu atau daluarsa, 4. Perwarisan, dan yang terakhir 5. Penyerahan. Itu pemaparan materi pertama dari saya. Untuk materi yang kedua tentang batasan penggunaan hak milik akan disampaikan oleh Indah Widya Arsina, dan untuk materi yang ketiga tentang pengertian dari basic dan cara memperolehnya akan disampaikan oleh Mas Lui Vivi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai batasan penggunaan hak milik. Dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hak milik itu bersifat bebas dan mutlak. Maka dari itu perlu adanya batasan dalam penggunaannya. Dalam hal ini batasan penggunaan hak milik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan undang-undang. Penggunaan hak milik itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan seperti halnya melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum, kepentingan umum, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah saya memiliki rumah dan rumah tersebut dipergunakan untuk pusat perjudian. Maka dari itu rumah tersebut tidak boleh dipergunakan karena melanggar undang-undang karena hal perjudian itu tadi. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Meskipun hak milik itu merupakan hak sepenuhnya, tapi dalam penggunaannya kita tidak boleh semena-mena. Contohnya pemilik pabrik yang pabrik tersebut mengeluarkan atau menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut tidak boleh dibuang sembarangan atau misal dibuang ke sungai yang akan mengakibatkan banjir. Nah, maka dari itu banjir nanti kan bisa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga ada penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak ini meskipun kita memiliki hak, tetapi kita tidak boleh melakukan perbuatan semau kita.
karena penggunaan hak itu hak milik itu ada pembatas dengan kepentingan dan akibat. Jika melanggar dapat menimbulkan gangguan untuk orang lain. Untuk selanjutnya ada yang keempat, yaitu pencabutan hak untuk kepentingan umum. Nah, di sini contohnya adalah semisal pemerintah membutuhkan suatu lahan yang kedepannya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama, seperti halnya contohnya itu pembangunan jalan tol. Nah, pemerintah akan mengambil hak milik itu, tetapi juga dengan tetap ada timbal balik, atau misal ada timbal balik, misalkan tanah tersebut dibeli atau ganti rugi karena pemerintah sudah mengambil hak milik masyarakat untuk dipergunakan dalam jalan tol itu tadi. Ini. Nah, demikian materi tentang batasan penggunaan hak milik. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hak besit dan cara perolehan besit. Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan besit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang itu menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri. Oleh hukum itu sudah dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa besit ialah hak seseorang menguasai suatu benda baik langsung maupun melalui perantara orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Nah, cara memperoleh besit menurut pasal 540 KUH Perdata ada dua cara, yaitu yang pertama dengan jalan occupation atau pengambilan benda, artinya besit yang diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil benda secara langsung. Nah, jalan yang kedua dengan jalan tradition atau pengoperan, artinya besit yang diperoleh itu melalui penyerahan dari orang lain yang sudah menguasai benda tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.